Jadi gini, beberapa bulan terakhir publik diperhadapkan oleh polemik yang terjadi di pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari sorotan pemborosan anggaran hingga munculnya aksi demonstran yang kita kenal dengan aksi 214. Kemudian muncul tuntutan yang lebih jauh, ya ini adalah pemakzulan terhadap Gubernur Kalimantan Timur. Sehingga muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar tuntutan yang ingin menyoalkan soal isu pemerintahan dan isu kinerja dari pemerintahan Kalimantan Timur, atau ada muatan politik di balik ini semua? Dan saya nggak sendiri untuk membahas ini. Saya sudah menghadirkan 3 narasumber, 3 bintang tamu yang hari ini hadir bersama saya. Mungkin yang pertama saya perkenalkan salah satu mahasiswa yang juga aktif di organisasi eksternal, Mas Baim. Ya, betul. Kemudian ada di depan saya Mas Jus dari Ketua BEM Universitas Balikpapan, dan yang di sampingnya ada Mas Helmi. Betul. Dari Ketua BEM Politeknik Negeri Balikpapan. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir di Jadi Gini Podcast. Dan sebelum kita mulai, saya ingin bilang sama teman-teman semua, mungkin teman-teman semua di atas meja udah ada beberapa kartu domino sebenarnya. Jadi kartu domino ini sebenarnya kan karena yang hadir mahasiswa semua, jadi kartu domino ini identik dengan kegiatan mahasiswa selain belajar di kampus, kadang melakukan bentuk hiburan ya. Jadi sambil main kartu daripada penat mikir tugas, jadi domino ini salah satu yang ingin melekat dengan mahasiswa sekalian. Dan mungkin nanti rulesnya ini aja teman-teman, gampang ya. Nanti mulai dari saya ya seperti itu, kemudian arah jarum jam aja. Boleh. Oke. Dan jadi gini teman-teman, kalau tadi misalnya saya membahas soal polemik, ada satu isu yang sebenarnya ingin saya coba tanyakan. Apa sebenarnya yang membuat Kalimantan Timur ini beberapa kali diperhadapkan oleh polemik-polemik yang terjadi, mulai dari sosmed ya, kemudian masyarakat juga ada yang melakukan aksi demonstran gitu. Menurut teman-teman apa sebenarnya? Faktor awalnya. Iya. Faktor awalnya sebenarnya kalau dari yang gue lihat ya, Bung, Bang Adi, Yap. itu kita awal mula ada aksi aliansi 214 itu dari isu mobil dinas. Mobil dinas Ya, mobil dinas gubernur. yang pada saat itu Itu sampai ramai di media terkait sosial, anggarannya ya. Terkait anggarannya, media sosial sampai media nasional juga sempat ada menyoroti terkait isu itu. Tapi terkait dengan anggaran mobil kan karena 8,5 M ya. Iya. Secara regulasi saya rasa itu nggak salah yang pertama. Regulasi nggak salah. Regulasi nggak salah. Tetapi yang hanya bertentangan menurut saya lihat anggaran mobil tersebut di instruksi presiden terkait dengan efisiensi. Adanya ketidaksesuaian efisiensi yang ingin dilakukan oleh pemerintah pusat dengan di daerah terkait dengan penganggaran tersebut. Itu yang memicu masyarakat untuk mengkritisi. Kenapa bisa ada pemborosan itu tadi ya? Tapi kan di dalam, kalau aku lupa ya Permendagri nomor berapa ya, terkait dengan aturan tersebut nggak ada yang menjelaskan terkait dengan nominal berapa, yang dibatasi terkait CC-nya. Oh, spesifikasi jenis mobil CC-nya yang dibatasi. Tapi saya lupa ya Permendagri nomor berapa. Artinya sebenarnya sudah sesuai, hanya yang nggak sesuai dengan instruksi presiden terkait efisiensi itu sendiri. Ya, itu sebenarnya yang saya lihat terkait dengan kenapa sih awal mulanya sempat huru hara sih di Kalimantan Timur ini. Siap. Seperti itu. Karena ketika kita melihat alur permasalahan ini, memang yang menjadi bola pertama itu ada di mobil.
Nah, ketika kita melihat masyarakat Kalimantan Timur hari ini, memang gubernur kita itu secara tidak langsung memang tidak salah dalam hukum. Oke. Namun bagaimana caranya transparansi atau efektivitas penggunaan tersebut kan sampai dinotis itu oleh Bapak Prabowo. Heeh. Nah, itu puncaknya di situ hingga berentetan sampai rumah jabatan, sampai karena kalau kita melihat Rujab juga ya. Ya. Rujab itu kan 25M, namun ada aspek-aspek di bawahnya. Oh, jadi selain isu mobil ada juga isu soal Rujak. Rumah jabatan itu tadi ya? jabatan, ya. yang disoroti oleh masyarakat Kalimantan Timur. Betul. Oke. Itu Ada aspek-aspek yang dimaksudkan anggaran itu apa maksudnya tadi? jadi dana PIR itu 25 miliar bukan hanya terpaku kepada rumah jabatan, namun ada lagi akar-akarnya di bawah seperti apa? Kantor gubernur, seperti rumah wakil gubernur juga. Jadi kalau kita sebenarnya melihat anggaran dana untuk Rujab itu sebenarnya cuma hanya di angka 3 miliar ya. 3 miliar. 3 miliar 3 sebenarnya. miliar. Jadi sebenarnya 3 miliar itu untuk satu rumah jabatan, namun secara akumulasi 2,5 M yang meliputi tadi kantor juga ada ya. 25 M juga 25M, meliputi kantor, kemudian ada juga rumah untuk Wakil gubernur. Ya. Oh, oke. Artinya sebenarnya yang diinginkan oleh publik ini adalah kawan-kawan sebenarnya hanya kenapa bisa terjadi pemborosan anggaran itu tadi, dan kritik masyarakat juga sebenarnya menginginkan adanya transparansi dari pengelolaan anggaran itu sebenarnya. Isu ini mulai terjadi gitu ya. Betul. Naik karena itu. Oke. Dan ada satu hal yang lucu sebenarnya menurut saya. Soal akuarium juga yang diadakan, yang ingin dianggarkan gitu. Itu kalian tahu semua juga? Sempat baca sih kalau Sempat terkait baca. terkait akuarium tersebut, sempat baca. Hanya saya ngikutin juga bahwa akuarium itu karena kekecewaan masyarakat, kenapa itu sempat dianggarkan, dan Pemprov itu sudah mengklarifikasi lewat Dinas Kominfo bahwa terkait dengan anggaran akuarium tersebut yang menggunakan biayanya itu pakai biaya pribadi Pak Gubernur. Oh, setelah diklarifikasi, Ah. akuarium itu menggunakan uang pribadi Uang pribadi Pak Gubernur. Pak Gubernur. Tapi memang awalnya secara pengadaan barang itu masuk di dalam anggaran negara. Tapi karena kemarahan publik muncul, nah Pak Gubernur mengklarifikasi terkait dengan hal itu bahwa yang dirasa masyarakat ini terlalu bermewah-mewahan, nggak sesuai dengan apa yang harusnya pejabat publik Lakukan di Lakukan tengah efisiensi di ini. tengah efisiensi. Gubernur langsung melakukan hak apa bahasanya, mengambil sikap untuk menggunakan anggaran pribadinya begitu. Iya, oke. Saya bingung. Sempat beberapa kali juga ada media yang menyoroti terkait kursi pijat. Ini lumayan juga teman-teman. 125 juta, sampai ada yang menganalogikan mending 125 juta itu untuk bangun jalan kebanding beli kursi pijat gitu. Tapi menurut kawan-kawan gimana? Apakah sudah benar sebenarnya menganggarkan kursi pijat itu? Kalau menurut dari klarifikasi Pak Gubernur sendiri, awalnya dianggarkan untuk karena ketika selesai perjalanan dinas, perjalanan jauh, butuh kursi pijat itu untuk mengistirahatkan badan gitu katanya. Apakah teman-teman juga mengikuti soal isu itu? Terkait kursi pijat saya mungkin kurang ya. Tapi saya rasa mungkin itu kurang efektif ya di harga segitu ya. Untuk bagaimana gubernur terkait dengan kecapean karena perjalanan jauh membutuhkan kursi pijat dengan harga kursi pijat yang 125 juta ya tadi itu. Iya. Itu kayaknya saya rasa tidak harus yang semahal itu. Tetapi memang kalau memang dia butuh perlu dianggarkan sebenarnya. Siap. Tetapi tidak selalu sefantastis 125 itu. Oh, Kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman Kalau sekalian menurut ya, gitu. pun kalau kita berbicara 125 juta ya kan
pijat kursi itu ada dia beraneka ragamnya kan. Ada yang dari harga rendah, tengah maupun tinggi. Nah, kalau masyarakat melihat ini kan sudah termaksud fase tinggi 125 juta hanya kursi pijat. Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin ada satu hal yang ingin saya soroti juga teman-teman semua. Jadi setelah isu itu muncul, kemudian muncul di sosial media, masyarakat mulai marah, netizen juga bermunculan, sehingga adanya aksi yang dilaksanakan pada tanggal 21 bulan April, kita kenal dengan aksi 214 gitu teman-teman. Nah, menurut Bung Baim, ya, tanggapan terkait aksi tersebut gimana? Kalau dari yang saya lihat untuk permasalahan aksi Aliansi Rakyat Kaltim itu ya, Aliansi Rakyat Kaltim di aksi 214 itu, betul, awal mulanya memang sempat ricuhnya itu karena amarah masyarakat, amarah publik itu dikarenakan terkait anggaran tadi, anggaran mobil dinas, anggaran rumah dinas, anggaran rumah jabatan, kursi pijat, akuarium dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat marah dan sempat ramai juga di media sosial untuk turun dalam rangka aksi masyarakat aliansi masyarakat Kaltim waktu itu di tanggal 214. Nah, berlanjut sampai sekarang ini yang di Jilid 3 sekarang. Yang ya udah di jilid 3, yang diangkat oleh kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat di Samarinda pada saat yang terakhir itu. Oh ya. Itu terkait hak angket. Terkait hak angket, sampai hak angket di DPRD provinsi. Itu dari yang saya lihat di terkait aksi Aliansi Masyarakat Kaltim itu. Artinya publik mulai mengenal istilah hak angket. Dan sebenarnya apa sih sebenarnya Bung Baim terkait hak angket itu sendiri? Kalau dibilang hak angket itu apa, sebenarnya itu di dalam pejabat-pejabat daerah, misalkan contoh gubernur, DPRD provinsi. Nah, itu mereka DPRD provinsi ini mempunyai wewenang untuk mengawasi kinerja eksekutif, yaitu gubernur Kaltim. Nah, ada dua sebetulnya yang sempat ricuh kan. Itu awalnya ada hak interpelasi dan ada hak angket. Nah, kalau hak interpelasi itu sebetulnya hak DPRD untuk memastikan kinerja dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi itu hak interpelasi itu cuma memastikan saja. Oh, memastikan. Ya, mengkonfirmasi, ya lebih ke memastikan saja lah. Oh, menyelidiki. Jadi bukan sebuah urutan. Ya, itu hak interpelasi. Tapi bisa juga sebelum ke hak angket. Nah, sebelum ke hak angket bisa juga opsinya adalah hak interpelasi. Interpelasi ya, tadi. Ada kemungkinan. Oh, itu ada kemungkinan. Nah, dan yang kedua, hak angket ini itu seperti yang tadi itu hak interpelasi itu menyelidiki, kalau memastikan kalau hak angket ini itu DPRD provinsi itu berhak menginvestigasi langsung. Oh, langsung melakukan penyidikan. Kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh gubernur. Apakah itu mengatasnamakan apakah itu untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan pribadi. Sederhananya begitu lah. Sederhananya seperti itu. Dan iya, saya juga sempat melihat beberapa sosial media rame ribut ya. Salah satu dari fraksi Golkar dengan fraksi Gerindra yang mempersoalkan hal ini juga di dalam usulan tersebut. Dan pada akhirnya yang saya lihat juga sempat hanya satu fraksi yang tidak setuju ya, fraksi Golkar, dan fraksi lainnya ada 6 fraksi menyetujui untuk
pengusulan hak angket ini gitu. Dan kira-kira gimana teman-teman terkait hak angket ini, perjalanan hak angket ini, kalau menurut teman-teman sekalian? Kalau menurut saya pribadi ngelihat hak angket ini pasang surut ya. Pasang surut. Yang awalnya kan kalau kita lihat dari aksi yang teman-teman Samarinda lakukan itu aktif banget. Oh, awalnya aktif banget. Sampai di hak angket ini ada beberapa sebelumnya fraksi-fraksi yang sudah menyetujui. Tapi kalau kita lihat dengan agenda yang diciptakan teman-teman Gemini Samarinda, sempat ada juga sempat mengundang terkait dengan diskusi kepung 7 fraksi DPRD provinsi Kaltim, yang datang cuma 1. Loh, sempat mengadakan agenda itu mengadakan untuk mengawal isu hak angket tadi. Setelah diusulkan tadi ya? Setelah diusulkan, kemudian Gemini Samarinda, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Samarinda melaksanakan diskusi untuk mengawal isu hak angket tadi. Tersebut. Namun yang datang hanya PDIP kalau nggak salah. Fraksi PDIP. Oke, artinya kan ini menimbulkan pertanyaan. Kok bisa yang awalnya beberapa fraksi-fraksi lain ini semangat, dan tiba-tiba sekarang ini mulai surut dan gerakannya juga makin surut. Saya sebenarnya punya analisa liar lah. Oh iya. Apa itu? Tapi saya nggak bisa menyampaikan secara spesifik lah. Karena ini kan masih analisa liar kan. Iya. Saya. Ini pure betul-betul gerakan masyarakat atau pure untuk kepentingan politik tertentu. Iya. Soalnya saya juga kalau begitu artinya kan sebenarnya kalau memang ini bentuk pengawalan hasil rekomendasi yang dibangun oleh masyarakat kemudian dibawa ke legislatif untuk menjadikan usulan hak angket, harusnya fraksi-fraksi tadi muncul di di masyarakat atau di mahasiswa atau kelompok apapun itu untuk menyampaikan hak angket ini, misalnya mulai dari pencerdasan, menyerap aspirasi dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga timbul pertanyaan demikian yang hari ini terjadi dan dari fakta itu ya, kegiatan tersebut. Artinya sebenarnya menurut Mas Helmi, gimana Mas Helmi selaku Ketua Politeknik Negeri Balikpapan, Ketua BEM Politeknik Negeri Balikpapan melihat fakta yang terjadi? Sebenarnya kalau kita melihat hak angket di Kalimantan Timur, terutama saya mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa, kita sebagai mahasiswa harus betul-betul menganalisa dengan objektif. Dengan objektif yang dimana analisa liar tadi dari saudara perjuangan saya, Presma dari Uniba bilang, ini apakah pure gerakan masyarakat atau hanya kepentingan politik tertentu? Nah itu yang kami harus selidiki dulu, karena kalau kita berbicara hak angket ya, sebenarnya plus minus sebenarnya. Satu, sebagai transparansi, sebenarnya transparansi itu juga bisa diperlukan dan bisa diberlakukan oleh eksekutif harusnya. Contoh kalau kita berbicara hak angket itu sangat jauh sekali, karena kita ambil contoh di Pati. Oh iya, sempat juga teringat dengan kondisi di Pati. Ya, kondisi di Pati itu munculnya hak angket itu karena ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh bupati tersebut. Iya. Nah itu, kalau Gubernur Kalimantan Timur ini saya lihat kan, kalau kita melihat akarnya yang awal itu kan dari mobil, akuarium hingga rumah jabatan. Nah di situ masyarakat menilai tidak ada penggunaan efektif anggaran. Nah mungkin masyarakat pengen adanya hak angket. Namun kalau kita berbicara hak angket, Bung izin, setahu saya itu banyak ya administrasinya. Bukan permasalahan administrasi, tapi ya untuk pelaksanaan hak angket tadi itu harus minimal disetujui kalau nggak salah 75% ya Bung ya? Minimal ya? Ya minimal itu 75% dari keseluruhan anggota DPRD. Betul. DPRD provinsi. Atau 34, saya baru ingat juga nih. Ya 34 ya Bang. 34 dari total fraksi yang ada. Total fraksi. Sehingga ketika itu kota terpenuhi, boleh
laksanakan kegiatan bisa hak dilaksanakan. angket tadi pelaksanaannya. Dan sepengetahuan saya ketika itu disetujui harus ada lagi administrasi dari DPR itu harus membuat panitia. Pansus. Betul, Ya pansus pansus. ya itu Pansus. harus membuat itu lagi karena banyak rentetan-rentetan yang harus diselesaikan oleh di DPR sebenarnya. Nah ya kan yang harus kita tekan ini DPR dan bagaimana caranya eksekutif membuka transparansi untuk mempercayakan kembali lagi terkait penggunaan anggaran. Ini Eksekutif saya rasa perlu lagi untuk memberikan atau mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gitu ya. Gitu, itu salah satu solusi ya ya terkait hal ini semua. karena tidak ada ini kesalahan-kesalahan apa ibaratnya kesalahan-kesalahan yang melanggar hukum sebenarnya. Iya, nggak ada pelanggaran hukum situ kalau kamu lihat. Kenapa Mas Helmi bisa bilang begitu? Karena ketika hak angket itu kan sebenarnya kalau saya baca-baca itu kan hak istimewa ya. Iya. Sebetulnya harus ada kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Atau gubernur Kayak gitu. tadi? Ya, atau gubernur tadi. Yang kayak di Pati itu yang saya tadi bilang ada 22 kah? 22 kasus tuh terkait penganggaran apa? Pajak sampai 255% Wow. itu kan keluar apa? Luar biasa. Biasa itu. Luar biasa. itu. Itu hal-hal itu yang sebenarnya harus dicari tahu juga gitu. Selain itu emang Mas Helmi bilang nggak ada. Menurut Mas Jus gimana? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa memang analisa-analisa yang kami baca pun tidak ada pelanggaran hukum di situ. Jadi nggak ada, betul-betul ada. tidak ada Ya. informasi di lapangan teman-teman mahasiswa. Tidak ada pelanggaran hukum terkait dengan beberapa penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi yang bertentangan itu di instruksi presiden Ya. terkait dengan efisiensi. Tapi kan kalau saya baca di instruksi presiden terkait dengan efisiensi ini tidak ada sanksi di situ. Tapi mobil 8, M itu tidak ada. Tidak ada sanksi di situ. Tidak ada sanksi apapun yang dapat dikenakan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Karena sudah di ini ya katanya. Sudah dikembalikan. Ya, sudah dikembalikan. Oh. Sudah dikembalikan. Karena itu mungkin ya. Sudah dikembalikan. Karena itu yang dipikir dilihat oleh masyarakat ada terjadi korupsi di dalam penganggaran mobil itu. Bukan korupsi sebenarnya. Belanja anggaran yang berlebihan. Ya, Oke. berlebihan. Balik lagi ke itu tadi ya. Ah. Jadi tidak ada sama sekali Tidak ada juga pelanggaran. mulai dari isu mobil, Tidak ada pelanggaran hukum situ. kemudian rumah jabatan juga tidak ada ya. Tidak ada. Kalau saya rasa kalau misal ada pun pelanggaran hukum menjadi kewenangan kejaksaan atau KPK. Betul. Oh itu menurut kami. ya, menarik. Karena gini yang patut kita waspadai sebenarnya ini adalah propaganda di media. Nah, propaganda di media ini kan sangat besar sekali kan. Karena ketika propaganda media kita sebagai mahasiswa apalagi saya bersama dengan saudara perjuangan saya ini kita harus betul-betul mengkaji nih. Apakah media ini valid? Apakah media ini benar faktanya atau hanya cuman propaganda politik? Emang ada media yang tidak sesuai dengan hal demikian yang disampaikan oleh Mas Helmi? Nah, kalau itu kadang terjadi ada. Cuman ibaratnya kami tidak bisa menilai karena yang tadi saya bilang saya harus mengkaji dulu apakah ini fakta ini apa Benar. tidak. Ya, karena kan kalau kita melihat banyak sekali sudah media sekarang ini. Kita harus pintar-pintar lah menganalisanya. Iya, memfilter lah. Ya, filter. Contohnya kan kayak tadi kan yang Ya. rumah jabatan 25M itu kan sebetulnya nggak bukan sampai cuma- 25M ya. Bukan cuma rujak. Ya, Bukan cuma rujak. Dan itu bukan cuma rujak aja. Ada banyak. ada lagi aspek-aspeknya. Oh, iya. Artinya ya itu tadi ya. Jangan sampai kita juga mahasiswa apalagi ya, terutama jangan sampai terframing ya bahasanya ya, tergiring oleh Kan terpropaganda kan. oleh isu-isu propaganda yang diangkat tadi oleh media-media terkait gitu ya. Oke. Dan bagaimana kira-kira teman-teman? Ini kita udah masuk di pembahasan hak angket. Kalau semisalnya nanti, kalau nggak salah ya, tanggal 10 Juni nanti akan ada rapat paripurna setelah dari usulan hak angket yang disetujui. Bagaimana kira-kira kalau misalnya
tanggal 10 Juni nanti hak angket tidak bisa dilaksanakan karena kota fraksi tidak terpenuhi menurut kalian? Apakah ini masih balik lagi ke solusi bahwa tetap harus dilakukan hak angket atau seperti apa kira-kira Bu? Kalau sebetulnya kan dari yang kita lihat kan untuk isu-isu yang sudah naik sekarang ini, misalkan nih, seperti yang tadi dibilangin sama kawan-kawan kan, dari Bung Jusliadin, dari Bung Helmi, untuk permasalahan hak angket ini jangan sampai cuman menjadi alat tawar-menawar politik. Alat tawar-menawar. Nah, iya, jangan cuman jadi alat tawar-menawar politik atau dijadikan balas dendam aja nih. Misalkan ada orang-orang yang sakit hati. Oh, ini Seperti bisa itu. juga. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga kesana sebenarnya. Iya, makanya di sini yang mau kita tekankan yaitu khususnya mahasiswa yang ada di Kota Balikpapan. Kami ingin setidaknya apabila akan diadakannya itu hak angket, apabila hak angket itu akan terpenuhi, itu jangan menjadi beban ataupun alat tawar-menawar politik. Itu harus menjadi untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat Kalimantan Timur khususnya itu. Dan seharusnya seharusnya yang seperti itu. Betul. Gitu. Saya sepakat juga, jangan sampai ada muatan-muatan begitu ya Teh. Dan BTW tadi saya sudah lanjut Bung Baim. Nah, mungkin pertanyaan saya berikutnya, setelah kita melihat beberapa fakta yang terjadi yang seiring berjalannya hak angket, ikut juga yang saya ingin pertanyakan, mengapa sekarang gerakan-gerakan mahasiswa dan beberapa kelompok masyarakat yang dilaksanakan pada 214 kemarin hingga hari ini mulai menyusut gitu. Dalam artian pergerakannya sudah tidak mulai sebanyak masa aksi pada 21 April lalu gitu. Kalau dari saya pribadi, saya ngeliatnya dulu kan ada gabungan Betul. ormas dan mahasiswa. Ya itu. Tapi sejauh ini yang masih aktif menyuarakan kan teman-teman mahasiswa kan. Betul, lebih dominan kawan-kawan dari mahasiswa. Menjadi pertanyaan, kemana nih ormas-ormas sebelumnya? Organisasi masyarakat sebelumnya kemana? Yang pernah ikut pada aksi 214 kemarin ya. Adalah inisiator awal lah dari gerakan aliansi rakyat Kaltim tersebut. Iya. Nah itu yang menjadi apakah sudah melempem atau seperti apa? Kalau kata orang masuk angin. Mungkin. Tapi kalau ngomongin terkait dengan hak angket, itu kan hak investigasi ya. Terlepas itu dijalankan dan tidak dijalankan ke depannya, saya rasa fine-fine aja. Kalau misalnya fine-fine aja ya. Kalau misalnya dijalankan hak angket tersebut kan masih dalam proses investigasi. Betul. Kalau dalam hukum setahu saya investigasi untuk memverifikasi ada pelanggaran hukum di situ apa tidak. Terindikasi atau tidak. Ada pelanggaran hukum atau tidak. Jadi melihat transparansi. Kalau misalnya ada pelanggaran hukum tanpa ada hak angket pun sebenarnya bisa dilakukan oleh APH. Oh ya? Kalau menurut pandangan saya dari kacamata hukum, saya karena juga mahasiswa hukum ya di Universitas Balikpapan, investigasi itu untuk memverifikasi ada pelanggaran hukum di situ apa tidak. Seperti itu. Ya, saya juga lihat beberapa aksi yang dilakukan di salah satu Balikpapan ya, kebetulan masih beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah seminggu yang lalu ya, ya dilaksanakan aksi juga yang ada di Balikpapan terkait hak angket tadi itu ya. Gimana, teman-teman ada di sana juga? Kalau kebetulan saya ada berada di situ. Namun di sini kalau saya melihat sebenarnya tujuannya dari kawan-kawan Samarinda itu kan sebenarnya baik, dia ingin di satu sisi ingin menyadarkan gerakan yang ada di Balikpapan, sekaligus ingin mengajak nih kawan-kawan Balikpapan untuk ikut membersamai aksi pada tanggal 10 Juni. Berapa orang itu Mas? 1 Juni.
1 Juni, iya. 1 Juni. 1 Juni, sorry. Ya maksudnya itu pada 10 Juni nanti kan. Oh iya. Ada apa? Jilid 3, aksi jilid 3. Gitu. Berapa orang, Mas? Aduh, kalau orangnya Lumayan lah. sama nggak dengan aksi yang waktu di Samarinda 214? Oh, tidak. Oh. Tidak. Berarti balik lagi ke tadi ya. Udah benar-benar mulai mengecil ya, menyusut, tidak sebanyak seperti beberapa bulan lalu dilaksanakan gitu. Boleh lanjut? Kita sambil nyantai aja teman-teman. Jadi mungkin tadi sudah terlalu tegang juga kan? Jago juga. Kalau main gaple yang asli kan mungkin karena kita di ruang podcast. Kalau yang asli sampai berdiri kemudian plak. Suruh berdiri kita ini kalau ini. Pokoknya habis ini kalau yang kalah biasanya apa ya? Dijepit ya. Usap. Oh, kalau anak teknik banget. Betul, karena representasi Politeknik Balikpapan soalnya. Ya. Oke. Dan kira-kira gimana dengar statement beberapa juga ada tuntutan nih, teman-teman. Ingin meminta gubernur untuk mundur atau beberapa aksi yang ada itu isi tuntutannya ingin memakzulkan Gubernur Rudi Mas'ud. Tanggapan kalian gimana kira-kira dari bahasa yang disampaikan oleh aksi-aksi itu tadi? Kalau dari kacamata saya pribadi melihat tuntutan itu, saya rasa saya harus mengatakan itu mustahil. Kenapa mustahil, untuk dimaksudkan? Karena tidak ada delik hukum atau pelanggaran yang fatal yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Gitu. Seperti yang dikonfirmasi oleh Mas Jus tadi ya? Iya, betul. Jadi tidak ada sama sekali. Tidak sehingga ada. Itu dirasa keliru gitu ya? Ya, keliru menurut saya karena apa dasarnya gitu untuk memakzulkan, karena untuk memakzulkan pemerintah atau gubernur itu tidak segampang itu. Sehingga Menurut ini saya. terlalu jauh sebenarnya Ya, sudah. terlalu jauh sekali. Sudah terlalu jauh ya. Jauh. Ya, soalnya beberapa kali saya lihat di sosial media ramai mengatakan gubernur harus mundur, ayo kita turunkan gubernur. Seruan-seruan aksi begini gitu. Mungkin ya saya rasa mungkin dari obrolan ini bisa jadi pemahaman buat masyarakat di luar juga ya, terkait mulai dari tadi isu yang memang kita rasa dari awal inilah yang memicu sampai ada tuntutan hak angket juga. Betul. Dan gimana teman-teman kira-kira tanggapan kawan-kawan semua jika gubernur berhasil digulingkan? Misalkan berhasil ya. Iya. Ini cukup rumit kah? Seperti yang dibilangin tadi sama Mas Helmi, dari misalkan dimaksudkan, misalkan turun gubernur, Otomatis. faktor-faktornya dulu apa? Pertama itu faktor-faktor yang bisa menurunkan tadi. Dan misalkan ada pelanggaran, contohnya misalkan terbukti nih Gubernur Kaltim melakukan korupsi dalam anggaran apa, dalam kebijakannya misalkan apa, misalkan terbukti. Nah itu ada prosesnya lagi, dan setahu saya misalkan gubernur itu diturunkan, setelahnya itu kalau yang menggantikan itu kalau nggak salah misalkan dari wakil atau dari Kemendagri langsung. Itu utusan Kemendagri. Utusan Kemendagri ya. Rekomendasi dari Kemendagri lagi. Misalkan itu diturunkan. Tapi kan sejauh ini kan dari yang kita lihat isu-isunya itu kan masih sebatas seperti yang tadi kita bahas di awal, alokasi anggaran tadi sama pengadaan akuarium dan lain sebagainya. Tapi kan tadi sudah terbukti ya. Aku belum jalan. Wah, oh iya. Kelewatan. Oke. Jadi saya rasa perlu masih tetap ini ya.
cukup fokus, panjang. mungkin fokus di ininya, isu yang sekarang lagi naik, yang lagi diangkat kan masih di sebatas hak angket. Iya. Hak angket. Nah, Dari situ. salah satunya kalau saya boleh tanya Mas Baim atau Bung Baim, saya juga lihat Bung Baim di organisasi eksternal Gemini Ya. sedang fokus mengawal terkait korban kekerasan, intimidasi yang terjadi di isu nasional kita, seorang Yunus. aktivis Ya. Andri Yunus, betul? Iya, betul. Itu gimana Mas? Yang sampai isu-isu yang terbaru ini kan sudah ada keluar dakwaan dari pengadilan militer Oke. untuk pelaku penyiraman air keras terhadap Bang Andri Yunus itu. Mereka dihukum 2,5 tahun. Dengan sudah keluar vonis ya? dakwaannya, sudah keluar vonisnya. Mereka dihukum 2,5 tahun, dan Bang Andri Yunus ini ada kemungkinan buta permanen. Wah, Ya, dia cukup sulit dia sekali. sudah sampai seperti itu, tapi pelakunya Hanya dihukum 2,5 tahun. Iya. Itu sih Artinya yang sekarang lagi. ini sebenarnya yang harus Masih kita- disoroti Ya, oleh masyarakat atau teman-teman mahasiswa gitu ya, bahwa ada hukum atau telah terjadi sebuah kejadian di mana dari korban intimidasi, penyiraman air keras ya, penyiraman air keras. pelakunya hanya dihukum 2,5 tahun. 2,5 tahun Hmm. gitu, cukup singkat. Tapi korbannya sudah sampai permanen, buta permanen. Ya, ada kemungkinan buta permanen. Wah. Masih di rumah sakit sih infonya. Tapi tuh Bang, kalau kita melihat isu itu ya, ada juga tentara itu ngebunuh anak kecil yang semuanya 10 bulan. Ya, Artinya ya itu sempat ada naik. 10 bulan itu. Artinya sebenarnya balik lagi, isu masyarakat Kalimantan Timur ini lama-lama membuat kita lupa ya Iya. terkait isu-isu yang sudah terjadi tadi ya. Salah satunya tadi yang dikawal oleh teman-teman Gemini gitu. Dan menurut teman-teman sekalian gimana terkait isu-isu yang sudah ada hari ini? Kemudian beberapa jadinya kita sempat terlena terkait isu-isu yang juga menjadi harusnya fokus hari ini gitu ya. Boleh sambil lanjut lagi? Oh, sudah. Sudah? Oke, saya lagi berarti ya. Iya. Oke. Belum ada yang lewat dari tadi nih saya lihat. Main 2 kali. Oke. Lewat. Ada dong. Nah, ya itu tadi teman-teman. Nah, Balik lagi. salah satu faktornya mungkin ada dugaan ke situ Bang, terkait dengan isu-isu Kaltim ini bisa menutup isu-isu nasional atau isu-isu besar yang juga perlu kita suarakan sebenarnya. Iya. Salah satu tadi kan terkait dengan Andri Yunus, aktivis HAM, Aktivitas Kontras. HAM lainnya, Kontras yang menjadi pelaku itu adalah negara sendiri, alat negara sendiri. Nah, dan banyak isu-isu lain lah terkait dengan isu-isu nasional sebenarnya yang perlu kita soroti. Dan di ketika ini mungkin kami dari Balikpapan juga mungkin mau menyoroti juga terkait dengan penurunan juga rupiah. Oh iya. Nah, ini kan Rupiah. Harga dolar Hari naik. ini yang saya rasa lebih cukup sangat dirasakan Sangat oleh masyarakat seluruh Indonesia gitu ya. karena dampaknya ya barang-barang semua naik. Betul. Efek dominonya ke sana semua gitu. Ya cukup membuat saya sepakat bahwa jangan sampai kita semua tergiring oleh salah satu fokus aja. Namun sebenarnya kita jadinya ikut lupa ya dengan beberapa fokusan lain yang ada di negara Indonesia hari ini yang kita bisa lihat sendiri di sosmed. Dan jangan sampai masyarakat Kalimantan Timur dan
mahasiswanya juga lupa terkait hal itu ya. Itu. Ke depan BEM Poltekba apakah ada mengawal isu nasional juga? Sebenarnya agak berbeda sebenarnya dengan saudara perjuangan saya. Cuman saya selalu berkomunikasi dengan beliau. Kita jangan hanya terfokuskan dengan hak angket, namun di daerah kota Balikpapan kita ini masih banyak problem-problem. Betul, iya betul. Nggak cuma hanya hak angket tadi Bukan ya. cuma hanya hak angket, namun di kota sendiri kita ini masih banyak harus ibaratnya kita harus kawal kayak gitu. Banyak permasalahan-permasalahan yang ada di kota Balikpapan beserta kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh negara. Siap, betul juga. Jangan sampai kita terlena dengan isu-isu ini Ya. sehingga kita lupa isu-isu yang ada di daerah kita sendiri, Ya, betul. bahkan yang kita sudah rasakan sebenarnya, Ya. tapi kita malah fokus ke salah satu isu tadi yaitu Ya. hak angket tadi ya. Gitu. Boleh lanjut lagi? Oke, ini saya sudah. Oke. Kalau isu Balikpapan mungkin yang kami kawal juga ya, khusus dari BEM Uniba ya, Oh ya, ada juga? terkait dengan RSUD Oh, Balikpapan Barat RSUD Balikpapan Barat yang mangkrak lah. sempat mangkrak. Dia itu kan anggaran APBD tahun 2023, berarti sudah sekitar 3 tahun 3 tahun yang lalu. belum ada bukti fisik yang berdiri hari ini. Iya, padahal isu tersebut juga bisa menjadi sebuah isu mahasiswa Balikpapan Iya betul. untuk angkat kenapa hal terkait bisa mangkrak selama 3 tahun, lumayan juga tuh. Kami juga sebenarnya mempertanyakan komitmen DPRD Kota Balikpapan sebenarnya. Yang sebelumnya kan terkait dengan mangkraknya rumah sakit ini, DPRD Kota Balikpapan itu punya inisiatif lah membuat pansus agar menyelidiki terkait dengan kenapa bisa mangkrak ini rumah sakit. Tetapi sampai dengan hari ini Januari itu mereka melakukan rekomendasi tersebut, membentuk pansus, tapi sampai dengan bulan 6 ini belum ada kejelasan terkait dengan rumah sakit ini seperti apa ini. Nah, ini teman-teman, salah satu yang sudah diangkat oleh kawan-kawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Balikpapan juga ya, menyoroti soal rumah sakit umum ya, yang mangkrak sudah selama 3 tahun. Bayangkan teman-teman. Ya, artinya balik lagi harapan kita semua semoga dari meja podcast ini dan mungkin teman-teman yang nonton juga di rumah lebih membuka pandangan kita lagi bahwa jangan sampai isu yang kita kawal itu adalah sebuah isu kepentingan salah satu kelompok ya. Bahkan kita tergiring dalam suatu muatan politik sehingga kita menjadi ikut-ikutan. FOMO juga bisa. Kemudian ikut menjadi tawar-menawar tadi ya. Iya. Gitu. Dan Hak angket itu menjadi tawar-menawar politik. betul. Jangan sampai hal-hal itu juga terjadi ya. Tawar-menawar tadi apalagi di isu hak angket tadi teman-teman. Boleh lanjut lagi? Lewat ya? Iya. Dan mungkin teman-teman saya ucapkan terima kasih, cukup singkat, bahkan sampai sebenarnya belum selesai kartu kita ini, tapi saya rasa saya dan teman-teman semua juga udah mendapatkan pemahaman yang lebih maksimal lagi terkait isu-isu yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Dan terima kasih ya Mas Jos dan Mas Helmi, Bung Baim juga ya, udah mau hadir di podcast kami. Ini podcast kedua. Oh, ini yang kedua. Yang kedua. Dan ini eksklusif juga menjelang rapat paripurna hak angket nanti. Jadi kita coba angkat dan apa yang bisa kita ambil terkait pembahasan hari ini. Demikian. Dan terima kasih ya sekali lagi teman-teman sudah mau hadir. Terima kasih teman-teman semua sudah mau menyimak pembahasan kami di channel Jadi Gini Podcast, dan semoga teman-teman semua terkait apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pemahaman dan pencerdasan yang lebih lagi buat kawan-kawan di rumah, dan yang menonton juga bisa lebih kritis lagi terkait gerakan-gerakan yang
telah terjadi di Kalimantan Timur ini, teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like, kemudian komen. Terima kasih teman-teman semua. Oke.